Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 20A. Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal, Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis, Ajahn Brahm. Penerjemah, Chuang. Penyelaras, Tasvan Santa Citta. Penyunting, Handaka Wijananda. Penata, Intan Dita Diwara. Penerbit, Ehipasiko Foundation. Cetakan pertama, April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para bhikkhu di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Pada video part ini, kita mulai membacakan bab terakhir, bab 20 dari buku Here and Now. Bab 20, Akhir Segalanya, 7 Desember 2005. Ye dhamma hetumpa bhava, te sang hetung tathagato aha, te sang cayo nirodho ewang wadi mahasamano. Dari semua yang muncul dari sebab, Tathagata telah memberitahu penyebabnya itu, dan juga penghentiannya. Inilah ajaran Sang Petapa Agung. Inilah ayat yang Biku Assaji sampaikan kepada bakal Biku Sariputta. Baru-baru ini, ketika pergi ke India, kita melihat ayat tersebut di semua wihara kuno. Kita melihatnya tertulis di atas segel kuno, gerabah, dan di banyak tempat lainnya. Ayat itu adalah ajaran awal yang sangat populer. Nyaris merupakan definisi ajaran Buddha. Barangkali ayat itu bahkan jauh lebih penting dibanding 4 kebenaran Arya atau jalan Arya 8 faktor. Itu adalah deklarasi Dhamma Buddha. Dan seperti telah diketahui, ayat itu awalnya ditemukan dalam kata-kata salah satu 5 siswa pertama Buddha. Sebelum beliau menjadi siswa Buddha, Sariputta melihat seorang biku dengan penampilan anggun, sehingga ia ingin bertanya, siapakah guru biku tersebut dan apakah ajarannya? Jadi beliau mendekati Bante Assaji. Ayat itu adalah jawaban yang Bante Assaji berikan untuk Sariputta. Kata-kata itu sangat ampuh dan segera Sariputta dengan batinnya yang hebat mampu menembusinya dan menjadi seorang pemenang arus. Bahasan penting dari ceramah malam ini adalah pertanyaan. Apakah makna sesungguhnya Ye dhamma hetupa bhava, te sang hetung tathagato haha? Buddha mengajarkan sebab dari semua hal, asal mula mereka, dan juga penghentiannya. Sebagai hasilnya, Sariputta meraih wawasan semua pemenang arus. Yang kinci samudaya dhammang sabangtang nirodha dhammanti. Apapun yang alaminya muncul, semua itu alaminya akan lenyap. Apakah sesungguhnya makna kalimat itu? Alasan mengapa saya membicarakan hal itu kini adalah karena dalam beberapa diskusi yang saya alami dalam tur Amerika Serikat,
ada banyak pembicaraan tentang hal-hal tersebut. Sebagaimana banyak dari Anda akan ketahui, umat Kristen di Amerika Serikat telah mendesakkan isu yang mereka sebut intelligent design atau rancangan cerdas, dengan niat menjelaskan asal mula alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Karena mereka menggelar debat di Amerika Serikat dan punya pengaruh besar di sana, mereka mengelabui banyak orang. Karena hal itu, sebagai seorang biku yang sedang bepergian di negara itu, saya sering ditanya tentang tanggapan Buddha mengenai hal ini. Dan terutama orang ingin tahu pandangan Buddha mengenai asal mula dunia. Orang-orang Kristen seringkali berpikiran sangat materialistik. Hanya melihat alam sebagai pada dasarnya 4 unsur. Akibatnya, mereka tidak benar-benar memahami atau mengikutsertakan kualitas batin. Jadi, seringkali debat itu hanyalah tentang materi. Tapi saya akan memperluasnya melampaui hal itu ke dalam batin, ke dalam hakikat batin. Sebagai fisikawan sebelum menjadi biku, satu hal yang saya ketahui adalah sifat wujud, yang kita sebut 4 unsur, adalah sunya dari segalanya. Sebagaimana banyak dari Anda akan ketahui, bantal yang Anda duduki tidaklah padat. Bantal itu tersusun dari atom dan 99,9999% ruang kosong. Bantal itu sebagian besarnya kosong. Dan jika Anda bisa melihat ke dalam atom-atom itu, Anda akan melihat bahwa itu cuma bercak yang mungkin menjadi posisi elektron. Atom-atom itu pada dasarnya kosong. Hanya ada bercak kecil di tengahnya yang disebut inti atom. Saat Anda melihat ke dalam inti atom itu, maka Anda menemukan bahwa inti atom itu pun penuh dengan lubang-lubang. Pada dasarnya, tidak ada apapun di sana kecuali medan energi. Tidak ada yang benar-benar padat, hanya kesunyataan fenomena. Para ilmuwan akan langsung setuju dengan hal itu. Alasan saya menceritakannya adalah karena ketika orang-orang bicara tentang penciptaan alam semesta materi, mereka biasanya berkata, "Bagaimana gerangan Anda membuat sesuatu dari ketiadaan?" Ini adalah poin yang sah, karena faktanya Anda tidak bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Itulah sebabnya orang berpikir harus ada suatu pencipta, sosok Tuhan, untuk membuat lompatan tak masuk akal dari ketiadaan menjadi sesuatu. Gagasan yang saya ajukan adalah bahwa karena tidak ada apapun di dunia material yang bisa dipakai untuk memulai, hanya permainan energi ini, itu hanyalah hayalan. Itu adalah cara berpikir yang salah. Delusi yang dipengaruhi secara budaya untuk berpikir hal-hal sebagai padat dan bahwa sesungguhnya ada materi di sana. 4 unsur itu hanyalah cara kita mencerap. Seperti banyak ilmuwan ketahui, sunyata, kekosongan dari esensi apapun, dari kepadatan atau kebendaan dalam materi yang kita lihat dan rasakan, adalah fakta ilmiah yang telah terbukti. Karena sesungguhnya tak ada apapun di sini. Kemunculan semesta ini dari ketiadaan menjadi masuk akal. Tentu, sesuatu tidak dapat muncul dari ketiadaan, tapi suatu tambah kurang atau pemunculan dan pelenyapan bisa muncul dari ketiadaan, dan itulah semesta ini. Saya menggunakan hal itu sebagai contoh, sehingga Anda dapat memahami maksud ujaran terkenal Bhante Asaji itu. Apapun yang muncul, musabab kemunculan itu berasal dari ketiadaan. Dapat juga berhenti ke dalam ketiadaan. Anda menyadari di sini bahwa tiada titik mulanya. Saat Anda menyelidikinya,
Anda menembusi hayalan suatu diri, suatu jiwa, suatu entitas dalam 5 kanda keberadaan. Seperti seorang fisikawan menyelidiki ke dalam materi dan memisahkannya, menelaahnya, dan melihat bahwa tidak ada apapun yang substansial di sana. 4 unsur itu bersifat anatta atau tiada diri. Sensasi atta yang menjadi esensi, sesuatu dalam dirinya sendiri, sesuatu yang bertahan selalu ada, itu mustahil ada. Adalah delusi untuk berpikir bahwa ada sesuatu di semesta ini yang padat dan ajek yang akan ada selamanya. Para ilmuwan telah memeriksanya berulang kali dan sungguh tak masuk akal dan tak dapat dipertahankan jika kita berkeyakinan sebaliknya. Tentu saja, ketika kita mulai memandang ke dalam batin kita pada 5 kanda, kekosongan juga adalah yang kita harap untuk lihat. Dan itu adalah sesuatu yang Sariputta lihat dengan segera. Penciptaan dari ketiadaan adalah proses yang kosong. Dan karena itu, proses itu juga rentan terhadap penghentian, pelenyapan kembali ke sumber asalnya, jika Anda ingin menyebutnya begitu. Kekosongan pada mulanya, kekosongan pada akhirnya. Apapun hal lainnya jadi sama sekali tidak masuk akal dan tak dapat dipertahankan. Bahkan, gagasan tentang kesadaran abadi yang tak berubah sama saja tak memiliki kesadaran sama sekali. Winyana atau kesadaran memerlukan perubahan, memerlukan suatu perbandingan untuk kelangsungannya. Sebagaimana para psikolog manapun ketahui, ini adalah hal yang rasional. Anda pasti tahu dari pengalaman Anda sendiri bahwa apapun yang mapan akan melenyap. Anda tidak bisa melihatnya, mencerapnya, atau mengetahuinya. Karena sifat tahu itu membandingkan atau membedakan. Nah, bisa jadi ini cuma kata-kata. Tapi, latihan meditasi kita menyingkap kebenaran yang baru saya katakan tadi. Melihat hal-hal lenyap adalah inti proses meditasi. Ketika kita mengatakan menenangkan hal-hal, itu berarti menenangkan hal-hal hingga mereka lenyap. Buddha pernah berkata bahwa Nibbana adalah sabe sangkara samatha, penenangan semua bentukan, yaitu penenangan semua pergerakan dan pembentukan. Segalanya telah ditenangkan hingga yang ada hanya keheningan mutlak. Tentu saja, orang-orang bisa saja punya berbagai teori tentang keheningan, tapi pengalaman dalam jhana, ketika batin mulai mengalami keheningan mendalam, menunjukkan bahwa keheningan berarti melenyapnya hal-hal. Seperti yang sebagian dari Anda ketahui, saya mempelajari bahasa Pali pertama kali dari Vinaya, dan saya menghargai pelajaran itu. Dahulu, saya terpaksa mempelajarinya, karena pada masa awal tradisi kami, hanya sedikit biku yang tahu Vinaya, dan ada beberapa hal bodoh yang kami lakukan. Kami pikir kami telah ketat menjalani Vinaya, tapi faktanya, kami tidak benar-benar memahami yang telah kami lakukan, dan kami tidak punya panduan sejati. Buku yang tersedia pada waktu itu, Vinaya Mukha, adalah upaya yang berani. Tapi buku itu ditulis oleh seorang pangeran dari Thailand yang ternyata salah mengartikan banyak hal. Dan karena ia seorang bangsawan, tak seorang pun mempertanyakannya. Dan begitulah bagaimana kesalahan itu terus bertahan selama 1 abad. Saya belajar membaca bahasa Pali dari Vinaya. Vinaya adalah tempat mengagumkan untuk mulai mempelajari bahasa Pali. Karena dalam Vinaya, Anda melihat penggunaan umum kata-kata tersebut dalam perbuatan praktis dalam hidup yang membumi, yang merupakan esensi Vinaya itu. Bukan teori,
tapi yang sesungguhnya orang-orang lakukan. Dan di sana Anda mendapat landasan bahasanya. Semua bahasa dimulai dengan dunia penglihatan, pencecap, pendengaran, penciuman, dan perabaan. Hal itu lantas diadaptasikan ke dunia metafisika batin dan teori, gagasan dan filosofi, bahkan filosofi religius. Saat Anda mendasarkan pemahaman bahasa Anda dalam dunia fisik, maka Anda menemukan makna yang lebih dalam. Lalu Anda bisa menerapkan makna tersebut ke hal-hal metafisik. Dalam Winaya, saya menemukan 7 adhikarana samatha dhamma di bagian paling akhir peraturan Patimokkha. Dan saya mendapat pemahaman bahwa untuk mensamathakan hal-hal berarti menangani dan menyelesaikan hal-hal itu. Bahwa mereka bukan lagi menjadi urusan. Mereka sudah dibereskan dan mereka lenyap dari agenda Anda. Secara harfiah, mereka lenyap. Mereka tak lagi ada. Begitulah saya memahami kata samatha dan juga kata upasama. Karena 2 kata ini digunakan secara padanan di bagian Winaya tersebut. Pemahaman makna kata-kata tersebut dalam penggunaan sehari-harinya memberi saya wawasan mengenai hakikat jalan meditasi. Jalan itu adalah untuk menenangkan semua kesibukan, membuatnya geming sampai semuanya lenyap. Anda bisa melihat bahwa gagasan menenangkan hal-hal menjadi kelenyapan, menjadi nirodha, penghentian, adalah inti kehidupan monastik kita. Tentu saja, kita membangun pondok-pondok untuk menyelesaikan masalah akomodasi. Jadi, masalah itu telah selesai, terpecahkan, dan kita tidak perlu lagi melakukannya. Kita sudah membangun aula, sehingga kita tidak perlu lagi melakukannya. Kita makan makanan kita sehari sekali, sehingga waktu sisanya kita tidak perlu melakukannya lagi. Itu semua adalah tentang menenangkan, menyelesaikan urusan kehidupan kita. Jadi kita semua bisa lenyap, tidak punya urusan yang perlu dilakukan. Ketika kita menenangkan hal-hal, itu berarti urusan lenyap. Saya menghabiskan banyak waktu menyelesaikan urusan orang lain. Petang ini, saya membereskan beberapa upacara pemakaman. Ada orang meninggal. Kita mengadakan upacara. Lalu kita tidak memikirkan tentang hal itu lagi. Sayangnya, sebagian orang menciptakan urusan. Sebagai biku, saya berusaha tidak membuat banyak urusan. Tapi, seringkali orang lain membuat urusan untuk saya. Jadi membereskan urusan adalah tugas saya sebagai biku senior. Tapi saya mengingat tahun-tahun awal ketika saya melakukan sangat sedikit urusan. Tahun-tahun saat saya bisa duduk bermeditasi tanpa memiliki apapun untuk dipikirkan atau untuk dicemasi. Saya paham mengenai kemajuan yang dapat saya capai dalam meditasi dengan cara hampir tidak melakukan apapun. Dengan hidup sederhana, tidak membuat banyak urusan, melakukan proyek, atau menulis surat. Saya bahkan mengabaikan keluarga saya. Saya mengunjungi mereka baru 7 tahun setelah menjadi biku. Saya tidak menulis surat kepada teman-teman saya, kecuali mungkin sekali setahun saat Natal. Menyederhanakan kehidupan saya berarti mensamathakan, menenangkan, mengurangi, dan meredam semua urusan kehidupan saya. Saya paham, jalan menjadi biku adalah suatu penyunyian, hidup di luar dunia, tidak mencemasi apa yang orang lain pikir tentang Anda, meskipun itu dari keluarga Anda. Bukan itu yang mestinya mengatur hidup Anda sebagai biku. Apa yang menggerakkan kehidupan biku adalah hal lainnya. Kemampuan untuk meninggalkan dunia dan tidak terikat di dalamnya, tidak membuat kehidupan Anda makin rumit,
namun menyederhanakannya. Inilah salah satu hal yang saya tekankan ke Anda masing-masing. Jika Anda tinggal di wihara ini, maka kehidupan Anda hanya akan serumit yang Anda buat. Dan kesuksesan Anda dalam meditasi akan berbanding terbalik dengan kerumitan Anda. Berapa banyak hal yang Anda lakukan, dan untuk apa Anda menghabiskan waktu Anda? Karena kita memikul tanggung jawab, sebagian dari kita harus berurusan dengan kerumitan. Banyak dari Anda tidak begitu. Andalah yang membuat kerumitan bagi diri Anda sendiri. Waspadalah. Samatakan hal-hal. Akhiri hal-hal. Jangan memulai hal-hal. Saya ingat Ajahn Chah selalu berkata bahwa ia suka mengakhiri hal-hal, tidak pernah memulai hal-hal. Jadi, cobalah untuk mengakhiri sebanyak mungkin hal. Jadilah sosok yang sederhana hidupnya, yang sangat sedikit berbuat. Satu-satunya proyek yang harus Anda lakukan adalah keluar pada pagi hari, melakukan tugas-tugas Anda, makan, lalu kembali ke pondok Anda, dan secara harfiah mengakhiri hal-hal. Itulah jalan menjadi biku. Ketika Anda menemukan jalan itu, Anda menjalani gagasan mensamatakan, mengakhiri, meninggalkan hal-hal ini. Maka Anda menemukan bahwa hal-hal lenyap. Anda sedang mengalami kelenyapan dalam kehidupan Anda. Lenyapnya keterlibatan dengan dunia. Orang-orang sering terlalu terlibat dengan keluarga. Itu adalah kelekatan, halangan. Tentu adalah baik merawat keluarga Anda sampai batas tertentu. Tapi pada tahun-tahun awal pertapaan Anda, cobalah menjauh sebisa mungkin. Memotongnya. Dengan kata lain, Anda berkata tidak untuk beberapa lama. Saya telah melakukannya selama beberapa tahun. Dan menakjubkan bagaimana saya terbebas dari keluarga. Bahkan saat mengunjungi mereka, kini tidak ada kelekatan terhadap ibu atau saudara atau siapapun lainnya. Andai saja mereka besok meninggal dunia, fungsi batin saya itu tidak akan berubah. Andai mereka meninggal saat ini juga, saya tidak akan sedih. Inilah pelepasan. Dan sungguh mengagumkan untuk mampu melihat hal itu dalam diri kita. Ketika baru-baru ini mengunjungi mereka, saya merasa nyaman dengan hal-hal tersebut. Mereka menjalani kehidupan yang baik, tapi mereka akan meninggal suatu hari nanti. Jadi ada pengakhiran dan penenangan terhadap urusan keluarga Anda. Sehingga ada pengakhiran hal-hal yang ingin Anda raih dalam kehidupan ini. Apa sih yang ingin Anda raih kecuali ketenangan, kedamaian, kekosongan, keheningan, dan lenyapnya fenomena? Karena jika objek batin Anda tidak lenyap, maka Anda tidak akan lenyap. Anda adalah yang Anda lakukan. Anda adalah proyek-proyek Anda. Itulah yang menciptakan gagasan adanya suatu diri dan membangkitkan lebih banyak sangsara, lebih banyak pengelanaan, lagi dan lagi. Jika Anda menginginkan itu, maka Anda hanya mencari duka lagi dan lagi. Seperti yang para arahanta agung katakan, ini hanyalah duka yang muncul dan duka yang berlalu. Tak lain daripada itu. Jangan menambahi lagi ke yang telah para arahanta agung itu katakan. Karena semua sudah ada di sana. Duka muncul dan duka berlalu. Tidak ada lagi. Lihatlah apakah Anda mampu mengizinkan duka untuk tuntas untuk selamanya, sehingga tidak ada apapun yang tersisa. Aparisesa nibbana, nibbana tanpa apapun yang tersisa. Di sini saya hanya mengutip sutta. Mereka adalah rujukan pamungkas dalam tradisi kita.
Kita memahami hal ini karena makin kita mengikuti ajaran untuk menenangkan hal-hal, untuk menyederhanakan, makin banyak hal lenyap, dan makin banyak kedamaian dan kebahagiaan yang kita alami. Ada kutipan indah dari Jataka yang, walaupun tidak ditemukan di tempat manapun dalam sutta, sangatlah cocok dengan yang Buddha sabdakan di tempat lain, sehingga cocok juga dengan pengalaman kita. Buddha mengatakan bahwa makin Anda meninggalkan panca indera, makin Anda mengalami sukha, kebahagiaan. Jika Anda ingin mengalami sukha sepenuhnya atau ekanta sukha, Anda harus meninggalkan panca indera sepenuhnya. Apa yang Buddha katakan di sini tidak hanya soal menundukkan indera ketika Anda duduk bersila, namun ini sesungguhnya tentang melepas hal-hal sepanjang hidup Anda. Melepas diri dari dunia pandangan, suara, bebauan, cita rasa, dan sentuhan. Apa yang dikatakan oleh orang lain hanyalah suara. Itu saja. Tidak ada perlunya bertengkar dengan itu. Tidak ada gunanya terlibat dengannya. Tidak perlu berpikir, itu suara yang indah. Dhamma yang benar menyatakan itu hanyalah suara dan sekedar itu. Tolong lepaslah. Jangan libatkan diri Anda dengan dunia itu. Jangan melibatkan diri Anda dengan dunia cita rasa. Kopi atau teh yang nikmat, terlalu panas atau manis, makanan enak atau yang tak begitu enak, itu hanyalah tumpukan dukkha. Apa pentingnya menemukan makanan yang ternikmat? Itu hanya membawa banyak duka. Anda memasukkannya ke dalam mulut dan menyantapnya, melahapnya sampai habis. Jika Anda punya pilihan, itu bagus. Tapi jika Anda tidak punya pilihan apapun, makan saja yang Anda dapatkan. Hanya perlu beberapa detik untuk merasakannya. Lalu semuanya pun berlalu. Apa sih pentingnya menghasrati makanan? Nafsu untuk makanan bertahan selama periode sebelum Anda menyantapnya. Pengalaman aktualnya hanyalah beberapa menit. Kemudian semuanya berakhir. Itu semua hanyalah delusi, tipuan untuk membuat kita percaya, dan antisipasi. Itulah sesungguhnya hakikat nafsu akan makanan. Sama pula dengan kopi setelah makan. Faktanya, Anda tidak benar-benar menikmati kopi itu juga. Karena Anda semua saling bicara satu sama lain. Jadi apa gunanya? Anda bisa saja minum kopi yang payah, dan Anda tidak akan tahu itu. Anda tidak memiliki penyadaran pada yang sedang Anda minum. Gagasan dari semua hal ini adalah bahwa kita seharusnya berusaha meninggalkan dunia indrawi ini. Bahkan, lelucon dan semua percakapan hanyalah suara. Itu saja. Ada orang menceritakan kisah lucu atau kisah yang menarik, tapi itu hanyalah suara. Makin Anda meninggalkan dunia panca indera dan tubuh, makin banyak kebahagiaan yang Anda peroleh. Apa yang kita lakukan adalah menenangkan dunia panca indera. Saat kita bicara, maka kita tidak bicara dengan keras atau kasar atau terburu-buru. Kita bicara dengan lembut, tenang, nyaris hingga suara itu lenyap. Kita bergerak dengan lembut, tenang, dan perlahan, sehingga kita nyaris lenyap. Seluruh wihara bergulir dengan tenang dan perlahan, sehingga tak ada yang tersisa. Kita membangun pondok dan jalur meditasi jalan kita, dan kini mereka lenyap. Itulah gunanya mereka. Seperti yang dikatakan dalam perenungan tentang memanfaatkan pondok. Pondok itu hanya untuk menikmati kesunyian atau patisalana kamyata, kesendirian dan keheningan untuk menjalani samatha. Pada akhirnya, duduk di dalamnya, pondok Anda pun lenyap dari kesadaran Anda. Anda tidak di sana untuk memelototi pondok Anda dan membuatnya indah. Anda hanya wajib menjaganya agar cukup bersih
supaya pondok itu lenyap dari kesadaran Anda. Anda cukup makan agar gagasan makanan itu lenyap dari kesadaran Anda. Anda mengenakan jubah atau selimut jika Anda kedinginan, agar seluruh gagasan tentang pakaian itu lenyap dari kesadaran Anda. Anda melakukannya demi pelenyapan. Itulah yang kita maksud dengan jalan menenangkan, jalan kekosongan dan pelenyapan. Kita melakukan pengamatan terhadap tubuh. Mengapa begitu? Mengapa itu meditasi yang penting? Meditasi itu memiliki kegunaan. Kegunaannya adalah supaya tubuh Anda lenyap, sehingga tubuh disamathakan, sehingga tubuh tidak lagi menjadi masalah. Nyatanya, tubuh lenyap begitu saja dari agenda Anda. Itulah manfaat melakukan pengamatan tubuh. Jika Anda tidak bisa duduk meditasi dan masuk ke jhana, yang merupakan pertanda bahwa tubuh lenyap beserta panca inderanya, berarti masih ada cengkraman terhadap tubuh. Anda masih melekati tubuh, Anda belum bisa melepas. Saya hentikan sampai di sini dahulu membacakan bab 20. Pada video part selanjutnya, saya akan melanjutkan membacakan bab 20 ini. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang